Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Selamat pagi juga untuk jemaat yang masih online pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita jemaat semua bangkit berdiri. Sebelum kita lebih dalam lagi memuji Tuhan, kita naikkan satu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Mari kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi. Menyembah
Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu hari lepas hari ya Bapa. Terlebih terima kasih Tuhan jikalau kami masih bisa ada di tempat ini dalam keadaan sehat, kuat, semua karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa buat ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati jemaat yang ada di tempat ini, berkati juga jemaat yang sedang beribadah secara online ya Bapa. Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan yang mengambil bagian pada hari ini ya Bapa. Hamba-Mu yang liturgos, singer, pemain musik, juga hamba-Mu yang memvideokan, terlebih lagi nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau memberkati Bapak Petrus dengan luar biasa ya Bapa, setiap lidah bibir yang Kau urapi ya Bapa, sehingga firman yang ditaburkan sungguh menjadi makanan berkat bagi kami dan senantiasa menguatkan iman kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya dalam satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli yang ada di layar LCD. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan kembali menaikkan satu pujian, Ajaib Kau Yesus. Sepanjang hidupku, dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Katakan ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Bersyukur, ku memuji-Mu.
Tuhan, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami senantiasa mengucapkan padamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa terus buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau memimpin seluruh pemerintahan ya Tuhan. Kepala negara kami Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Amin beserta jajarannya dari yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Engkau memberkati semuanya ya Tuhan, berikan mereka satu kesatuan ketika memimpin negeri ini ya Tuhan. Berikan mereka rasa takut akan Tuhan ketika mereka memutuskan segala sesuatu ya Bapa. Dan kami sungguh berharap ya Tuhan, apapun kebijakan yang mereka buat, semuanya demi kepentingan bangsa dan negara kami ya Tuhan, dan demi kemajuan bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Pulau Batam, di mana kami boleh ada di tempat ini ya Bapa. Kami terus berdoa buat pulau ini ya Bapa. Kami sungguh berharap pulau ini bisa menjadi pulau doa ya Bapa. Tuhan Yesus, jauhkanlah Batam dari bencana. Tuhan, jauhkan dari segala kejahatan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami terus berdoa ya Tuhan, di tengah kondisi seperti ini ya Tuhan, di mana ekonomi yang semakin melemah ya Bapa. Kami yakin dan percaya tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Tuhan, kami percaya juga Engkau akan mengirimkan investor-investor di Pulau Batam ini ya Tuhan, sehingga banyak lahan kerjaan yang bisa dibuka ya Bapa, sehingga banyak orang yang bisa bekerja juga ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa Tuhan buat pandemi corona yang masih terus melanda dunia ya Bapa. Kami secara khusus berdoa juga buat Indonesia ya Bapa, kiranya vaksin yang sudah ditemukan bisa sampai ya Tuhan di setiap negara ya Tuhan, sehingga bisa memulihkan, menyembuhkan setiap pasien-pasien corona ya Bapa. Dan kami juga terus berdoa ya Tuhan buat para dokter ya Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Mereka yang sudah bersusah Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menjaga mereka dengan kesehatan ya Tuhan, keluarganya juga ya Tuhan, berada dalam aman ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan buat usaha pekerjaan jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur buat yang masih bisa bekerja hingga saat ini ya Bapa. Dan kami terus berdoa ya Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja, yang berusaha, yang berwira swasta, berdagang, apapun usaha mereka ya Tuhan, yang berbisnis, semuanya Tuhan, jadikan berhasil bersamamu ya Tuhan. Kami percaya di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit ini Tuhan, kami tidak pernah kecewa jikalau berpengharapan kepadamu ya Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan buat jemaatmu yang sampai saat ini mungkin belum mendapatkan pekerjaan ataupun yang kehilangan pekerjaan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tetap memberkati mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit ya Tuhan, baik yang berat, baik yang ringan, baik yang dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan senantiasa menyentuh mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dipulihkan ya Tuhan, dan apapun penyakit kami ya Tuhan, semuanya boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga percaya ya Tuhan, buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami masalah ya Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan ya Tuhan. Dan kami percaya jikalau kami berpengharapan kepadamu ya Tuhan, maka Engkaulah yang akan menunjukkan jalan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa buat gereja GSK di Tiban 3 ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pembangunan tahap demi tahap ya Tuhan hingga saat ini ya Bapa. Engkau terus memberkati setiap orang yang terlibat di dalamnya ya Bapa. Setiap pekerja, setiap investor Tuhan, semuanya Engkau memberkati ya Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka ya Bapa. Dan kami juga mau menyerahkan setiap dana yang diperlukan ya Bapa. Kami percaya pada waktunya Tuhan juga yang akan mencukupkannya. Tuhan Yesus, kami terus berdoa buat rumah di sebelahnya ya Bapa. Jikalau Engkau berkehendak menjadi milik GSK ya Bapa, maka Tuhan kami percaya juga Engkau yang akan membuat jalannya terbuka dan melancarkan semua urusannya ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang belum sempurna ini ya Bapa, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi, dan biarlah doa-doa ini Engkau saja yang menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Petrus.
kita naikkan satu pujian di tengah ombak. Katakan, Dia mengenal hatiku. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau telah memimpin dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Kami bersyukur pada pagi ini kami bisa berkumpul bersama-sama saudara seiman kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang melakukan online Tuhan. Kiranya Engkau juga yang akan memberkati.
Tuhan, sebentar kami akan makan firman-Mu, kiranya Kau menyucikan hati kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Tak terasa, kita sudah memasuki bulan November hari pertama. Ya, pada bulan ini kita akan belajar tentang disiplin. Belajar tentang disiplin. Kalau kita mendengar kata disiplin, apa sih yang terbayang dalam pikiran ketika kita mendengar kata disiplin? Apa yang terbayang dalam pikiran kita ketika kita mendengar disiplin? Ya, disiplin mungkin membuat kita membayangkan sesuatu yang menyeramkan. Ya, bisa jadi mungkin kita menganggap suatu hukuman. Bisa jadi mungkin sesuatu yang membatasi dalam kehidupan kita. Inilah kalau kita mendengar kata-kata disiplin. Padahal, kalau kita sadar, kalau kita mengetahuinya, setiap hari kita selalu diperhadapkan dengan latihan kedisiplinan. Setiap hari kita itu berlatih untuk kita supaya disiplin. Coba kita lihat, sejak kita lahir, sejak kita bertumbuh, sejak kita kecil, orang tua kita selalu mengatur kapan kita harus tidur, kapan kita harus makan, kapan kita harus begini dan begitu. Mulai kita didisiplinkan. Ketika kita mulai sekolah, guru-guru pun berusaha mendisiplinkan kita. Coba kita terlambat pergi ke sekolah, atau kita tidak mengerjakan pekerjaan rumah, pasti akan diberikan suatu hukuman. Semua ini dilakukan agar kita bisa menjadi taat. Semua yang diberikan supaya kita menjadi taat. Ya, begitu pula dengan kehidupan rohani kita. Kita akan melatih diri kita untuk berdisiplin. Coba kita lihat 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7b sampai yang ke-8 saya akan bacakan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7b berkata, "Latihlah dirimu, beribadahlah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Jadi kalau kita perhatikan 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8 ini mengatakan, "Latihlah dirimu beribadah." Kita diminta untuk melatih beribadah. Latihlah badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup masa ini yang kita sedang jalani maupun pada hidup yang akan datang. Inilah firman Tuhan berkata begini. Ya, Alkitab memberikan contoh yang jelas dengan sebuah disiplin rohani yang lewat kisah Daniel. Alkitab mencatat, coba kita lihat Daniel 6 ayat yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 berkata, Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 berkata, dengan didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Ya, ketika ada suatu pengumuman, tidak boleh menyembah kepada Allah lain selain kepada raja. Ya, Daniel biasa menyembah. Dia di sini kita lihat, pergilah dia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Dia tetap mendisiplinkan diri. Dia tetap apapun yang terjadi, apapun larangan, dia tetap beribadah kepada Allahnya. 3 hari sekali dia pergi. Dia tidak memikirkan larangan, dia tidak memikirkan apa-apa, tapi dia tetap disiplin. Dia melakukan doa kepada Allahnya. Kalau kita lihat juga di Daniel 1 ayat yang ke-20. Coba kita lihat Daniel pasal 1 ayat yang ke-20. Daniel pasal 1 ayat yang ke-20 berkata, dalam tiap-tiap hal memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang dinyatakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi ketika kita lihat Daniel mempunyai pengetahuan, mempunyai kemampuan 10 kali lipat dari yang lainnya. Tapi banyak orang-orang yang tidak suka yang apa yang Daniel lakukan. Banyak yang tidak suka apa yang Daniel lakukan. Ya, dia cari kesalahan demi kesalahan. Tidak ada didapati oleh Daniel. Lalu mereka mempersalahkan tentang ibadah doa dan ibadahnya Daniel. Tetapi kita lihat di sini, Daniel tetap memegang teguh prinsipnya. Apapun yang terjadi, dia tetap beribadah kepada Allahnya. Dia tetap disiplin, dia tetap komit.
Coba kita bandingkan bagaimana dengan kita. Kita bandingkan hidup kita dengan Daniel. Mari kita lihat. Sungguh berbeda. Daniel dikatakan sebagai seorang yang rajin dan hidup teratur. Ya. Kalau kita lihat ada tiga manfaat. Ada tiga manfaat yang kita bisa lihat dari kerajinan atau keteraturan Daniel dalam hidupnya. Baik teratur dalam persekutuan, baik teratur dalam membaca firman, baik teratur dalam berdoa, kita bisa memiliki tiga manfaat. Yang pertama, kita akan semakin mengenal Allah. Inilah, bahwa hidup kita akan selalu, atau kita akan semakin mengenal Allah. Filipi 3 ayat yang ke-10, mari kita lihat. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 berkata, Filipi pasal 3 ayat yang 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi di sini dengan jelas, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi kita bisa mengenal Yesus. Kita akan semakin mengenal Tuhan Yesus jika kita mengikuti teladan Daniel. Hal yang paling penting dalam kehidupan ini adalah mengenal siapa sih yang menjadi Tuhan kita. Siapa yang menjadi Tuhan kita? Kita tidak mungkin mengenal Tuhan jika kita tidak membaca firman-Nya. Kita tidak mungkin mengenal atau mendengar firman-Nya jika kita tidak mau berdoa kepadanya. Membaca firman Tuhan, berdoa, mengikuti persekutuan, dan juga berpuasa adalah suatu disiplin rohani yang bisa kita lakukan untuk semakin kita mengenal Yesus. Maukah kita dalam hidup ini kita semakin mengenal Tuhan yang sungguh mengasihi kita, yang sungguh menyayangi kita? Harus kita akui, menjaga komitmen untuk disiplin rohani ini sangat sulit. Ya memang, susah dilaksanakan, sangat sulit, itu kita akui. Tetapi kita bisa berusaha melakukan yang terbaik. Kita mulai dengan membaca Alkitab. Ya, kita coba mulai membaca Alkitab dari hari ke hari. Kita bisa mulai dari Kejadian. Kita akan terpesona dan kita akan melihat kisah-kisah di dalamnya sungguh menarik. Ketika kita memasuki kitab-kitab lainnya, mungkin kita akan mulai merasa jenuh. Kita mungkin merasa bosan. Daftar nama-nama yang ada, daftar ini dan itu yang ada. Kita mulai bosan, kita mulai jenuh. Jika kita tidak segera mengatasi kejenuhan ini, kita akan semakin malas. Dan mungkin kita tidak akan membaca Alkitab lagi. Ya, Alkitab mengatakan kalau roh memang penurut, tetapi daging sangat lemah. Ketika kita mulai ingin melanggar komitmen disiplin rohani ini, segeralah kita berdoa. Kita mohon kepada Tuhan, supaya Roh Kudus memberikan semangat dan dorongan kepada kita, untuk terus kita bisa membaca firman-Nya. Ya, jika sampai hari ini, sampai kita ada di sini, kita masih bisa membaca firman Tuhan, semata-mata bukan kekuatan kita, semata-mata bukan usaha kita, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap kita bisa membaca firman-Nya. Ketika kita membaca Alkitab, kita kadang-kadang merasa sulit. Kita bisa cari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, supaya pada saat kita baca, kita bisa memahaminya. Ya, kita bisa mencari akal dan akal, supaya kita tetap bisa membaca firman Tuhan, dan kita bisa mengerti. Maka dari itu, mari kita disiplin. Karena kita tahu, kita akan semakin mengenal Allah. Yang kedua, dengan disiplin kita akan semakin merasakan penyertaan Tuhan. Kita lihat, Mazmur 23 ayat yang ke-1. Ayat yang sudah tidak asing lagi. Mazmur 23 ayat yang ke-1 berkata, Mazmur pasal 23 ayat yang ke-1, Tuhan adalah gembalaku, takkan aku kekurangan. Jadi Tuhan adalah gembala kita, tidak kita takut akan kekurangan. Jadi kita tahu di sini, kita semakin merasakan bahwa Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan yang kita baca hari demi hari, ya akan membuat kita bisa bersyukur. Akan bisa membuat kita kagum setiap apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Coba kita lihat Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau kita perhatikan, mengatakan kalau kita harus mencukupkan diri kita dengan apa adanya. Pada saat sekarang ini, COVID-19 sedang melanda, sedang masuk, sehingga kita harus memulai babak baru.
yang tidak kita ketahui, yang belum familiar terhadap kita. Orang cenderung akan merasa takut dalam menghadapi COVID ini. Orang akan merasa khawatir. Ya, orang akan merasa cemas. Dan lagi-lagi orang akan bersungut-sungut. Masa depan ke arah yang baru ini kita tidak tahu. Apa yang akan mengakibatkan kita? Sering orang mengingat-ingat masa lalu yang sungguh enak. Kok sekarang menjadi begini? Ya, sering membanding-bandingkan. Walaupun tahu masa lalu itu tidak mungkin datang lagi. Tapi banyak orang membanding-bandingkan. Wah, enak ya sebelum masa COVID. Sekarang kita harus melaksanakan masa COVID ini banyak. Harus pakai masker, harus jaga jarak, harus jaga kesehatan kita dan yang lainnya. Yang membuat kita makin sulit untuk hidup. Tetapi kita tahu, atau kita akan merasakan pernyataan Tuhan jika kita mau disiplin rohani. Bangsa Israel pun mengalami hal serupa. Ya, ketika mereka tiba-tiba berubah drastis dari tinggal di Mesir dan mereka harus keluar dari Mesir, yang dimana pada saat itu mereka mengalami new normal juga seperti kita pada zaman sekarang COVID ini. Mereka adalah orang-orang Israel pada saat Musa membawa bangsa itu keluar dari perbudakan di Mesir, memasuki kehidupan baru di padang gurun selama 40 tahun. Alkitab mencatat, tak lama setelah bangsa Israel berhasil melepaskan diri dari kerajaan Firaun dan pasukannya, ya, mereka mulai membandingkan kehidupan mereka di Mesir. Ya, mereka mulai memasuki masa baru hidup di padang gurun. Tentu banyak kesulitan, tentu banyak tantangan. Mereka mulai membanding-bandingkan. Mereka mulai bersungut-sungut. Wah, kami di Mesir bisa makan daging. Wah, kami di Mesir bisa makan roti, tetapi di sini tidak. Mereka mulai keluh kesah bangsa itu. Tapi kita lihat Tuhan tetap setia. Mereka memang tidak makan roti. Mereka memang tidak makan ikan. Mereka tidak makan daging. Tetapi Tuhan memberikan mereka mana. Dan kita lihat Tuhan tidak pernah memberikan mereka kelaparan. Tuhan tetap mencukupkan mereka. Coba kita lihat kasut dan pakaian mereka pun dijaga sehingga tidak rusak. Selama mereka ada 40 tahun di padang gurun, belum pernah mereka kekurangan pakaian dan jalan luka-luka karena tidak ada kasutnya. Tuhan memimpinnya. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Dan Tuhan selalu menjaga mereka. Bagaimana dengan kita? COVID melanda kita, apakah kita dalam memasuki new normal ini, hidup yang mungkin banyak pelaturannya, apakah kita merasa takut? Apakah kita merasa khawatir? Dan sering kita menoleh ke belakang. Apapun yang kita hadapi hari ini, mari kita serahkan seluruhnya kepada tangan Tuhan. Kita yakin Tuhan yang dulu menjaga bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk tanah Kanaan, Tuhan yang sama akan memimpin kita keluar dari COVID ini kepada sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih baru. Maka dari itu, mari kita akan semakin, jika kita disiplin, kita akan semakin merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, kita tidak perlu khawatir, karena kita ada Tuhan. Yang selanjutnya, kita akan semakin menikmati kasih Tuhan. Mazmur 34 ayat 9 sampai 10 kita lihat. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9 dan ke-10 berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia." Kita lihat, kita renungkan. Disiplin rohani membawa kita pada suatu hubungan yang dekat pada Tuhan. Ya, kita kagum. Dan kita lihat sosok Daud yang begitu dekat dengan Tuhan, sehingga dia bisa menulis Mazmur 34 ayat 9 dan 10. Saya ulangi ayat yang ke-9. "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Ya, Daud bisa merasakan bahwa menikmati kasih Tuhan itu dengan dia bisa menulis, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Kita renungkan makna dari ayat ini, kita akan menyadari bahwa Tuhan selalu mendengar doa kita, menuntun langkah kita dan memberikan kita pertolongan dalam segala kesulitan. Lewat setiap doa, lewat setiap saat teduh kita, lewat setiap puji-pujian kita yang kita naikkan, kita boleh merasakan nikmatnya berada dalam kasih Tuhan. Tuhan selalu menopang tangan kita dan Tuhan selalu memberi pertolongan kepada kita. Inilah yang kita rasakan.
Ketika kita melatih diri kita lewat berdoa, lewat saat teduh, lewat bersekutu, disitulah membangun relasi kita yang erat dengan Tuhan. Disinilah kita akan mendapatkan ketentraman bersama Tuhan. Memang godaan akan datang, memang permasalahan akan datang, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Ada sebuah cerita, ada seorang tentara Amerika yang sungguh dalam hidupnya dia melayani Tuhan. Ketika suatu saat dia harus pergi ke Chicago, yaitu ke Illinois, dia dengan terpaksa diam di pinggir jalan, menunggu tumpangan yang lewat. Walaupun itu tidak diperbolehkan, sangat berbahaya. Diam di pinggir jalan menumpang sesuatu mobil yang lewat itu sangat berbahaya. Itu sangat tidak diperbolehkan. Tapi tidak ada alternatif lain. Dia harus tetap menunggu mobil yang mau memberikan dia penumpang untuk pergi ke Chicago. Tidak berlama-lama ada limousine yang lewat warna hitam dan tepat berhenti di samping tentara tersebut dan dia memberi tumpangan. Mereka berkenalan dan mereka saling berbicara. Tiba-tiba tentara itu mendapatkan bisikan Roh Kudus untuk membagikan berita mengenai keselamatan Kristus kepada pemilik limousine tersebut. Tentara itu menolak tentunya. Dia baru saja melanggar. Dia baru saja melakukan hal yang tidak baik. Ya, di mana dia juga takut. Pada saat dia menyampaikan berita keselamatan ini tentu mungkin dia merasa dia akan dipukul atau mungkin dia akan diturunkan di tengah jalan. Tapi bisikan Roh Kudus ini semakin kuat sehingga tentara ini tidak bisa tahan lagi dan dia mulai berkata, "Bolehkah saya bertanya kepada Bapak?" Mungkin pada saat itu. Ya, pertanyaan sangat pribadi katanya. Ya, Bapak itu mempersilahkan, silakan. Lalu dia bertanya, "Pak, kalau besok Bapak meninggal, apakah Bapak masuk surga atau masuk neraka?" Itu yang pertanyaannya. Apa yang dijawab oleh si pemilik limousine ini? "Kamu tidak tahu. Sesaat sebelum saya memberi tumpangan kepada kamu, tiba-tiba hal ini juga terpikir oleh saya. Kalau saya besok mati, saya pikir saya akan masuk neraka." Lalu dilanjutkanlah pembicaraan tersebut. "Pak, maukah tahu caranya bawa masuk surga seperti apa?" Ya tentunya si pemilik limousine itu berkata, "Ya mau." Si tentara itu mulai membagikan berita keselamatan mengenai Yesus Kristus, membimbing berdoa, membimbing dia supaya percaya Yesus. Pada saat perjalanan dia percaya dan dia mau didoakan dan dia mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Dalam perjalanan itu mendapatkan seorang bisa percaya pada Tuhan. Lalu terpaksa kala tempatnya sudah selesai, terpaksa mereka berpisah. Sebelum berpisah, si pemilik limousine itu memberikan suatu kartu nama. "Jika kamu pergi lagi ke Chicago, carilah saya." 5 tahun berselang, tentara tersebut pergi ke kota Chicago kembali. Yang dia ingat, dia akan pergi ke bapak tersebut. Dengan kartu nama tersebut, dia cari alamatnya. Ternyata, pada saat dia cari, alamat tersebut adalah gedung pencakar langit. Kota terbesar, mempunyai perusahaan raksasa yang ada di Amerika Serikat pada saat itu dia lihat. Pada saat dia memberikan kartu nama kepada security berkata, "Kamu dapat kartu nama ini dari mana?" Lalu dia bilang, "Dari si pemilik kartu nama inilah." Lalu si security itu tersebut langsung dia suruh naik ke lantai paling atas. Sampai tiba di atas, dia berikan ke sekretaris kartu nama tersebut. Si sekretarisnya pun kaget. "Bapak dapat kartu nama dari mana?" "Ya dari si pemiliknya lah." "Wah, kebetulan bapak tersebut tidak ada ibunya. Apakah bapak akan ketemu?" Lalu dia bilang dia akan ketemu. Ya, si ibunya berketemu dan dia ceritakan. Si tentara ini mulai menceritakan ihwal pertemuannya dengan pemilik limousine tersebut. Bagaimana si pemilik limousine ini menerima Yesus dan menyerahkan hidupnya dan percaya kepada Yesus. Mendengar semua cerita tersebut, ibu atau istrinya tersebut menangis meledak. Dia sangat menangis. Dia menceritakan bahwa sudah lama dia itu sudah mendoakan suaminya supaya dia bisa menerima Yesus. Tetapi belum sampai terlaksana. Pada saat suaminya mengantarkan si tentara tersebut, pada saat kendaraannya pergi tidak berapa lama, terjadi kecelakaan dan suaminya meninggal. Disangka istrinya, suaminya belum menerima Yesus dan sudah meninggal. Ternyata suaminya sudah menerima Yesus.
Apa yang dilakukan tentara tersebut adalah hal yang paling penting, menjamin pemilik Illumination itu menerima Yesus. Tapi hal yang paling penting, cara Allah mengabulkan doa ibu tersebut. Ibu tersebut sudah meninggalkan Yesus karena dia memikirkan bahwa apapun yang dia doakan, Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak peduli dan Tuhan tidak mendengar doanya. Sehingga dia meninggalkan Yesus, meninggalkan pelayanannya. Ternyata Yesus menjawab doanya. Ya, inilah yang kita lihat. Ya, dari kisah ini kita bisa belajar. Haruskah Tuhan memberitahukan apa yang dia kerjakan untuk mengabulkan doa-doa kita? Mata insan kita melihat bahwa di balik doa-doa kita sepertinya kita tidak dijawab oleh Tuhan. Sepertinya doa kita dicuekan. Sebenarnya doa kita tidak dikabulkan. Tetapi kita ingat, seperti cerita tersebut, ibu itu pun berpikiran sama. Ya, doa saya tidak didengar. Doa saya tidak diapa-apakan, dicuekan oleh Tuhan. Dan dia sampai mundur. Ternyata Tuhan mengabulkan doanya. Kita bisa berpikir, apakah setiap Tuhan mengabulkan doa kita? Apakah harus sesuai yang keinginan kita mengabulkannya sebut? Tuhan Maha Kuasa, Tuhan punya jalan lain. Maka dari itu jangan khawatir. Apapun yang terjadi, mari kita tetap berdoa. Mari kita tetap disiplin. Mari kita tetap disiplin rohani kita. Apapun yang terjadi, Tuhan akan menjawab. Inilah terbukti Tuhan menjawab. Tuhan menyelamatkan suaminya. Walaupun si ibu itu tidak mengetahui bahwa suaminya sudah selamat. Tuhan sudah panggil. Mari kita mulai disiplin rohani kita dalam hidup ini. Kita akan merasakan semakin kita bisa mengenal Tuhan. Semakin kita akan merasakan kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin kita akan menikmati kasih Tuhan dalam hidup ini. Dan juga kita akan mengenal. Kita akan bisa membagikan keselamatan ini mengenai Yesus Kristus kepada yang lainnya. Inilah tentang disiplin rohani pada pagi ini firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami bahwa kami haruslah hidup sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami ingin mendisiplinkan diri kami rohani kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami ingin belajar seperti Daniel Tuhan. Kami ingin belajar seperti tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab yang selalu berserah pada tangan Tuhan. Sehingga Engkau tetap melindunginya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang dulu dan Engkau yang sekarang, Engkau tetap Tuhan mengasihi kami. Engkau yang terus memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa tangan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan. Saya persilakan yang main musik memainkan instrumentalia yang boleh mahkota duri atau yang saudara yang bertugas perjamuan persilakan maju ke depan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-Nya, Dia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Kemudian Dia mengambil cawan dan berkata, inilah darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu. Makanlah, minumlah, untuk mengingat akannya.
Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sudah menerima baptisan, mari bergabung bersama-sama untuk menerima roti dan cawan. Yang sudah menerima roti dan cawan, silahkan berdoa kepada Tuhan, berteduh di hadapan Tuhan, mengoreksi apa-apa yang salah, yang kurang di dalam hati kita. Bila hari ini Tuhan berbicara melewati firman-Nya, saudara mau memperbaharui komitmen, silahkan saudara berdoa kepada Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang setia, yang senantiasa berdisiplin, baik di dalam doa, membaca Alkitab, dan mengikuti ibadah-ibadah. Siapa lagi yang belum dapat roti dan cawan? Semua sudah mendapatkannya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih di mana di minggu pertama bulan November kami dapat datang di rumah Tuhan. Kami akan makan roti dan minum, mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih untuk kasih yang sudah diberikan bagi kami melalui salib Kristus. Tuhan, sucikan kami. Tuhan, tolong tuntun, pimpin di dalam kehidupan supaya kami sungguh dapat mengiring Tuhan sampai kami bertemu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan mari kita bangkit berdiri. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Pada saat kita makan roti ini, berarti kita sudah menjadi satu dengan tubuh Kristus. Mati bagi dosa dan hidup untuk. Mari kita sama-sama menerima. Yang berikut, mari kita angkat cawan. Cawan ini melambangkan darah Tuhan Yesus
yang dicurahkan di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa-dosa kita. Saudara, bahkan bilur-bilurnya berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Bila pada hari ini ada ibu bapak yang sakit, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, sudah mengampuni segala dosa kita. Bahkan bilur-bilurnya berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Ibu bapak boleh berdoa kepada Tuhan. Doa orang benar sangat besar kuasa. Mari kita sama-sama menerima. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang datang. Tuhan, kami datang kepadamu dengan keperluan yang besar. Bila di antara kami ada yang sakit, mereka sungguh-sungguh berdoa kepadamu. Mereka sudah mengakui bahwa mereka adalah milik Kristus. Mereka sudah ditebus dari segala dosa-dosa. Mereka adalah orang benar. Bila mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan tolong. Biarlah bilur-bilur Kristus menjamah anak-anak yang berseru dengan sungguh kepada-Mu. Tuhan tolong. Biarlah anak-anak-Mu yang sakit dipulihkan, disembuhkan dengan hati yang gembira, dengan obat, tanpa obat, kami serahkan kepada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang pada hari ini hadir. Mereka berdoa karena masalah-masalah, karena kesulitan-kesulitan, karena problem-problem. Tuhan, bila hari ini kami bersama-sama berdoa, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan juga akan menolong kami di dalam setiap pergumulan, persoalan, kesulitan. Kalau Tuhan sudah menang, kami terima kemenangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami semua. Pimpin anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang sudah dikumpulkan, baik yang ada di kotak ini maupun mereka yang memberikan persembahan melalui transferan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan, bahkan yang belum memberikan persembahan. Tuhan, berkati mereka juga. Biarlah pada kesempatan yang lain bisa bersama-sama memberi lebih banyak lagi persembahan kepada Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami di dalam segala kebutuhan, di dalam segala pekerjaan. Kami memohon Tuhan memimpin, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah nama Tuhan senantiasa disaksikan. Kita masih tetap berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa,
anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ya, silakan duduk, doa teduh, kebaktian pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa hari Selasa kita ada belajar Alkitab dan doa. Tuhan Yesus memberkati.